di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, tepatnya di kawasan perumahan elit dan asri di Jalan Puncak Permai 2. Ada satu pemandangan yang tidak pernah berubah selama lebih dari 30 tahun. Di antara deretan rumah-rumah megah yang terawat indah, berdiri sebuah bangunan yang sangat kontras. Ia tidak hancur dimakan usia, tidak diratakan oleh pembangunan kota, dan tidak pernah lagi dihuni oleh manusia. Yang tersisa kini hanyalah kerangka beton kokoh bagian depan, tiang-tiang penyangga yang menjulang kosong ke langit, dinding-dinding menghitam bekas api, lantai yang retak, dan rimbunan semak belukar yang tumbuh liar di setiap sudutnya. Bagi orang yang baru pertama kali lihat, bangunan ini mungkin hanya tampak seperti reruntuhan tua yang terbengkalai. Namun, bagi warga Surabaya, bagi mereka yang hidup di masa kejadian itu, dan bagi siapa saja yang pernah mendengar kisah ini, bangunan ini adalah saksi bisu dari salah satu tragedi paling misterius dan penuh pelajaran yang pernah tercatat dalam sejarah masyarakat kita. Ini bukan bangunan zaman kolonial yang berusia ratusan tahun. Ini adalah rumah yang dibangun megah, gagah, dan penuh harapan pada awal tahun 1980-an. Dulu, rumah ini adalah salah satu yang termewah di lingkungan ini. Tempat tinggal sebuah keluarga kaya raya yang hidup makmur dan serba berkecukupan. Namun, takdir berputar begitu cepat. Ada 4 hal besar yang menjadi dasar cerita ini, yang tercatat, diketahui, dan diakui keberadaannya. Yang pertama, rumah ini dibangun dan dihuni oleh keluarga pengusaha sukses sekitar tahun 1985. Kesuksesan mereka datang dengan cepat dan mendadak, memunculkan berbagai cerita dan spekulasi dari masyarakat sekitar. Kedua, pada tahun 1988, tepatnya di pertengahan tahun, seluruh isi rumah ini, ayah, ibu, dan ketiga anaknya menghilang secara misterius. Mereka tidak pindah rumah, tidak meninggal di darat, dan tidak diculik. Mereka memilih pergi diam-diam menggunakan kapal pribadi milik keluarga, berniat kabur jauh dari Surabaya demi memulai hidup baru. Namun kapal itu tidak pernah sampai ke tujuan. Mereka mengalami kecelakaan parah di tengah laut, tenggelam, dan tidak ditemukan satupun jenazah maupun puing-puingnya hingga hari ini. Ketiga, 9 tahun setelah mereka hilang, tepatnya pada tahun 1997, rumah kosong ini terbakar hebat. Api berkobar berjam-jam melahap habis seluruh bagian kayu, atap, dan isi rumah. Namun anehnya, struktur utama beton dan dinding bagian depan tetap berdiri tegak kokoh, seolah api sengaja tidak meruntuhkannya. Penyebab kebakaran itu pun tidak pernah diketahui secara pasti. Dan yang keempat, di balik semua peristiwa ini, tersimpan akar masalah yang menjelaskan segalanya. Cerita mengenai praktik pesugihan atau perjanjian gaib berunsur kekuatan darat yang dilakukan sang ayah demi meraih kekayaan. Janji yang akhirnya ingin diingkari dan konsekuensi berat yang harus dibayar oleh seluruh keluarganya. Mari kita mundur waktu sekitar 45 tahun yang lalu, awal dekade 1980-an. Saat itu kawasan Puncak Permai 2 masih merupakan wilayah pengembangan baru. Udaranya masih sejuk, banyak pepohonan besar, tanahnya dianggap subur, dan letaknya yang agak tinggi memungkinkan lokasi ini sangat bergengsi sebagai tempat tinggal kalangan atas. Di salah satu kafling tanah yang sangat luas dan strategis, di pinggir jalan utama, dimulailah pembangunan sebuah hunian yang istimewa. Pemiliknya bernama, sebut saja Bapak Hendrawan, yang mulai dikenal namanya di kalangan pebisnis Surabaya. Beliau bergerak di bidang perdagangan umum dan juga memiliki aset transportasi laut berupa kapal-kapal pengangkut barang-barang yang berlayar antar pulau. Pak Hendrawan adalah sosok yang cerdas, pekerja keras, pandai bergaul, dan memiliki ambisi yang sangat besar. Beliau hidup bersama istrinya, sebut saja Bu Sari, seorang wanita yang dikenal cantik, ramah, namun pendiam, serta ketiga orang anak mereka, putra-putri yang masih bersekolah dasar. Rumah ini dirancang sangat kokoh dan megah, dibangun dengan struktur beton yang bertulang sangat tebal dan kuat. Kualitasnya terbaik pada masanya. Dinding bata merah berkualitas tinggi, berlantai 2, dengan teras depan yang luas dan banyak ornamen ukiran. Halaman depannya cukup lebar untuk memuat beberapa mobil, dan halaman belakangnya luas serta rimbun tanaman. Pembangunan memakan waktu sekitar 3 tahun dan akhirnya selesai, serta ditempati secara resmi pada tahun 1985. Saat pindah ke rumah baru ini, keluarga Hendrawan menjadi sorotan seluruh lingkungan. Hidup mereka tampak begitu sempurna di mata orang lain. Rumah mewah, mobil-mobil bagus, pakaian rapi, anak-anaknya bersekolah di tempat terbaik, dan usaha yang kian berkembang pesat. Segala kebutuhan hidup terpenuhi dengan sangat berlimpah. Namun, di balik kemewahan itu, ada satu pertanyaan besar yang selalu menjadi perbincangan diam-diam di kalangan tetangga maupun rekan bisnis. Dari mana sebenarnya asal kekayaan Pak Hendrawan yang datang begitu cepat?
Karena jika ditelusuri sejarahnya, cerita yang diketahui banyak orang adalah sebelum tahun 1980, kondisi ekonomi Pak Hendrawan sebenarnya biasa saja. Bahkan sempat mengalami masa sulit. Beliau adalah pedagang menengah, memiliki beberapa kapal kecil yang sudah tua. Usahanya banyak saingan dan nyaris mengalami kerugian besar. Beberapa kerabat bahkan mengetahui bahwa beliau sempat kesulitan modal dan memiliki utang yang cukup banyak. Lalu tiba-tiba di akhir tahun 1980, tepat sebelum beliau membeli tanah di lokasi ini, nasibnya berubah drastis 180 derajat dalam waktu yang sangat singkat. Hutang-hutangnya lunas. Beliau mendapatkan kontrak-kontrak dagang besar yang sangat menguntungkan, membeli kapal-kapal baru yang lebih besar dan modern, dan uang mengalir deras ke dalam kantongnya. Segala yang beliau kerjakan selalu berhasil. Pesaing-pesaingnya sering mengalami kegagalan atau masalah, seolah jalan rezeki dibukakan lebar-lebar hanya untuk dirinya. Perubahan secepat dan sebesar ini tentu bukan sekedar keberuntungan biasa. Di kalangan orang-orang yang dekat dan paham seluk-beluknya, cerita mulai beredar perlahan. Konon, di masa terpuruk dan putus asa itu, Pak Hendrawan merasa jalan biasa terlalu lambat dan sulit. Beliau ingin sukses besar, cepat, dan mengungguli siapapun apapun caranya. Beliau pun mulai mencari jalan pintas. Beliau berkenalan dengan para tetua adat, orang-orang pintar, dan tokoh keramat di pelosok desa serta pegunungan. Dari sanalah bermula rahasia besar itu. Konon, Pak Hendrawan memutuskan untuk melakukan perjanjian atau praktik pesugihan. Penting untuk ditekankan di sini. Berdasarkan cerita yang paling banyak dipercaya oleh warga lama, jenis kekuatan yang beliau minta bantuan bukanlah bersumber dari laut atau unsur air. Meskipun beliau memiliki usaha di bidang pelayaran, beliau memilih jenis pesugihan yang bersumber dari kekuatan alam darat, roh leluhur, dan makhluk penjaga bumi serta pepohonan. Konon, beliau melakukan pertapaan dan ritual khusus di sebuah tempat keramat berupa hutan tua dan bukit di pedalaman Jawa Timur. Di sana beliau melakukan kesepakatan sakral. Isi perjanjiannya itu intinya sangat jelas dan mengikat. Aku meminta agar segala usahaku maju pesat. Rezekiku lancar tiada henti. Aku selalu menang dalam persaingan dan namaku menjadi besar serta disegani. Sebagai gantinya, aku berjanji akan melakukan ritual pemujaan dan persembahan tertentu setiap bulan di tempat yang telah disiapkan, menjaga syarat-syarat pantangan yang ketat, serta membangun tempat khusus di dalam rumahku yang menjadi tempat tinggal dan kehormatan bagi kekuatan yang membantuku ini. Aku berjanji akan setia dan tidak akan pernah mengingkari sampai mati. Ya, begitulah kira-kira intinya orang yang melakukan pesugihan. Ini mana yang jelasin secara umum ya, cara memintanya kurang lebih seperti itu. Kayak di film-film horor itu. Itulah jawaban dibalik kesuksesan kilat Pak Hendrawan. Rumah megah di Jalan Puncak Permai 2 ini dibangun bukan hanya untuk manusia. Di bagian belakang lantai 1 jauh di dalam, ada satu ruangan yang dirancang berbeda dari ruangan lain. Tanpa jendela, tertutup rapat, suasananya dibuat sejuk dan sepi. Di sana diletakkan benda pusaka dan perlengkapan sesajen sebagai istana bagi kekuatan gaib tersebut. Ini mana berdasarkan cerita yang beredar ya. Mau percaya atau tidak itu terserah kalian. Selama 2 tahun pertama, segalanya berjalan sesuai keinginan. Kekayaan mengalir deras, usaha makin besar, namanya makin disegani. Namun, seperti hukum alam dan hukum gaib yang berlaku, tidak ada sesuatu yang benar-benar gratis. Toilet umum aja bayar. Perlahan namun pasti, dampak dari perjanjian itu mulai terasa dan mengubah seluruh kehidupan keluarga ini. Pak Hendrawan yang dulunya ramah dan terbuka, berubah menjadi pribadi yang tertutup, murung, sering menyendiri, dan tampak selalu gelisah seolah memikul beban berat. Beliau sering pergi berhari-hari untuk menjalankan kewajiban ritual, pulang dengan wajah pucat dan sangat lelah. Pusari pun berubah. Beliau jarang keluar rumah. Wajahnya selalu tampak sedih dan cemas. Sering terlihat mengusap air mata diam-diam di balik jendela. Anak-anak mereka pun tumbuh menjadi anak yang pendiam, gak mau bergaul dengan tetangga, dan sering tampak ketakutan tanpa sebab yang jelas. Suasana di dalam rumah megah itu pun berubah. Warga sekitar sering mendengar suara-suara aneh, langkah kaki berat mondar-mandir di malam hari, suara ranting patah dari arah halaman belakang yang rimbun, atau suara bisikan samar. Bau khas tanah, kemenyan, dan dupa
sering tercium menyengat di sekitar rumah itu, bahkan saat tidak ada acara apapun. Tapi gimana kalian yang udah pernah masuk ke sana? Coba share ya, apakah masih ada baunya? Kekayaan memang ada, kemewahan terlihat jelas, tapi ketenangan, kebahagiaan, dan kebebasan hidup semuanya hilang perlahan. Keluarga ini hidup dalam kemewahan, namun seperti tahanan di istana sendiri, dan benih-benih penyesalan serta ketakutan mulai tumbuh besar di hati Pak Hendrawan. Makanya nggak usah ya kayak gitu-gitu ya pesugihannya, mau cepet kaya, mau cepet apa, nggak usah, itu semuanya balik lagi mintanya ke Tuhan, jangan ke setan. Kita masuk ke bab yang paling krusial, bab yang menjelaskan mengapa akhirnya keluarga ini menghilang dan mengapa mereka memilih jalan laut meski kekuatan yang mereka pelihara berasal dari darat. Ini adalah bagian yang paling sering dibicarakan dan menjadi inti dari seluruh tragedi ini. Seperti yang sudah Manai jelaskan, pesugihan atau perjanjian yang dilakukan Pak Hendrawan berhubungan erat dengan kekuatan darat, tanah, pepohonan, dan leluhur. Awalnya hasilnya luar biasa. Kekayaan melimpah, kekuasaan didapat, segala urusan dimudahkan. Namun seiring berjalannya waktu, Pak Hendrawan mulai menyadari bahwa perjanjian ini adalah jebakan yang tak terlihat ujungnya. Apa suruh Pak, tolong. Syarat-syarat yang harus dipenuhi semakin berat dan sulit. Pantangan-pantangan yang banyak membuat hidupnya serasa dibatasi dan dilarang. Kewajiban pemujaan harus dilakukan dengan sangat disiplin, tanpa boleh terlewat sedikit pun. Beliau merasa dirinya bukan lagi pemilik kekayaan itu, melainkan hamba yang harus terus-menerus melayani dan memberi persembahan. Beliau juga mulai mendengar cerita-cerita mengerikan tentang nasib orang-orang yang berurusan dengan dunia gaib serupa. Banyak kisah yang mengatakan, saat orang itu sudah tua, sudah tidak mampu lagi merawat, atau saat mereka mencoba menghentikan hubungan itu, nasib mereka menjadi sangat buruk. Disiksa hingga akhir hayat, sakit parah nggak ada obatnya, atau dicabut nyawanya dengan cara yang mengerikan. Rasa bersalah, rasa terikat, dan ketakutan akan masa depan mulai menghantui Pak Hendrawan. Siang dan malam, beliau sadar kekayaan besar ini didapat dengan mudah, tapi harganya adalah kebebasan, ketenangan, dan bahkan mungkin keselamatan jiwanya serta keluarganya di masa depan. Di saat yang sama, gangguan-gangguan di rumah semakin parah. Suara-suara makin sering terdengar, barang-barang berpindah tempat sendiri. Suhu udara di dalam rumah sering terasa sangat dingin. Meski siang hari panas terik, anggota keluarganya mulai sakit-sakitan tanpa sebab medis yang jelas. Bu Sari sering bermimpi buruk dan terbangun berteriak ketakutan. Pak Hendrawan mencoba mencari jalan keluar. Beliau memanggil beberapa orang pintar lain, meminta bantuan untuk memutus ikatan itu atau memindahkan kekuatan tersebut ke tempat lain. Namun, jawaban yang beliau terima selalu sama dan sangat mengecewakan. Pak, perjanjian yang sudah disepakati dan disahkan secara ritual serta darah itu berlaku seumur hidup, tidak bisa dibatalkan sembarangan. Kekuatan yang Bapak panggil itu sudah menganggap rumah ini sebagai istananya dan Bapak serta keluarga sebagai tanggung jawabnya. Kalau Bapak mencoba mengusir, membuang, atau mengkhianati janji itu, maka kemurkaan dan hukuman besar akan menimpa Bapak dan seluruh keluarga. Tidak ada yang bisa menolong. Sebenarnya kalau dia balik ke Tuhan sih, pasti ada jalan keluar. Mendengar jawaban itu, Pak Hendrawan merasa terjebak mati. Tinggal di rumah, beliau menderita dan terikat selamanya. Mencoba melepaskan diri, beliau dan keluarga terancam bahaya maut. Di titik kritis inilah, di akhir tahun 1987, muncullah sebuah pemikiran yang keliru namun mendominasi benak beliau. Sebuah pemikiran yang menjadi awal kehancuran total keluarganya. Pak Hendrawan berpikir mendalam. Kekuatan ini berasal dari darat. Ia terikat pada tanah, pada pepohonan, pada tempat keramat di pedalaman, dan pada ruangan khusus di rumah ini. Ia berkuasa penuh di Pulau Jawa, di tempat-tempat yang ia kenal, di atas tanah ini. Tapi kalau aku pergi jauh sekali, menyeberang lautan luas ke pulau lain yang jauh, tempat yang sama sekali berbeda alam dan tanahnya, tempat yang tidak terhubung dengan asal-usul mereka, mungkin kekuatan mereka tidak sampai di sana. Mungkin jangkauan kuasa mereka hanya sebatas daratan ini. Dan kalau aku pergi lewat laut, di atas air, itu adalah wilayah yang bukan kuasa mereka. Di sana aku akan aman. Di sana aku bisa bebas. Aku bisa tinggalkan semuanya di sini. Rumah ini, janji ini, kutukan ini. Aku akan kabur lewat laut. Karena di atas air, kekuatan darat itu tidak memiliki kuasa apa-apa. Itu adalah kesalahan fatal terbesar dalam hidup beliau. Beliau tidak menyadari satu hal paling mendasar,
Ikatan gaib semacam itu bukanlah ikatan tempat, melainkan ikatan jiwa. Ia melekat pada diri orang yang membuat perjanjian itu. Dimanapun tubuhmu berada, sejauh apapun kamu lari, selama janji itu belum lunas dan belum selesai, maka kekuatan itu akan selalu mengikutimu seperti bayangan. Tidak ada tempat persembunyian. Tidak ada jarak yang cukup jauh untuk lari dari kesepakatan yang dibuat sendiri. Namun, dalam ketakutan dan keinginan bebas yang besar, Pak Hendrawan yakin dengan rencananya. Beliau menyusun rencana pelarian yang sangat rahasia, matang, dan diam-diam. Beliau memilih jalur laut karena dua alasan. Yang pertama, beliau memiliki kapal pribadi, aset milik sendiri yang bisa diatur kapan saja. Yang kedua, beliau yakin laut adalah batas wilayah kekuasaan kekuatan darat tersebut. Beliau menyuruh keluarganya bersiap diam-diam, mengumpulkan dokumen penting, uang tunai dalam jumlah besar, dan barang berharga yang mudah dibawa. Beliau tidak menjual rumahnya, tidak memberitahu kerabat maupun tetangga, dan berpura-pura seolah hidup berjalan biasa saja. Rencananya sederhana, pergi diam-diam di malam hari, meninggalkan segalanya, dan memulai hidup baru di pulau jauh di Indonesia bagian timur. Puncak dari seluruh rencana itu terjadi pada pertengahan tahun 1988. Di malam yang gelap gulita, langit mendung, dan kabut tipis menyelimuti kawasan di puncak Permai 2, keluarga Hendrawan melaksanakan kepergian mereka. Mereka keluar dari pagar rumah megah itu diam-diam, tanpa menyalakan lampu halaman, tanpa suara kendaraan berbisik. Semua barang bawaan sudah disiapkan lebih dulu. Mereka naik ke mobil pribadi, melaju perlahan meninggalkan rumah yang telah memberikan segalanya, namun juga menjadi penjara mengerikan bagi mereka. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Di benak mereka hanya ada satu harapan. Lebih cepat pergi, lebih cepat bebas. Mereka langsung menuju pelabuhan Tanjung Perak, ke dermaga pribadi tempat kapal miliknya bersandar. Konon, kapal itu diberi nama Sari Dewi, nama yang diambil dari nama istrinya. Kapal berukuran sedang, kokoh, dan selama ini selalu terawat baik untuk keperluan usaha. Malam itu selain keluarga Hendrawan, hanya ada 2 orang awak kapal yang setia dan sudah disumpah rahasia. Mereka tidak tahu tujuan pasti, hanya disuruh bersiap berlayar jauh ke arah timur. Sekitar pukul 1 dini hari, kapal Sari Dewi pun melepas tambatannya. Perlahan bergerak menjauh dari pelabuhan Surabaya, menembus kegelapan Selat Madura, menjauhi Pulau Jawa, menjauhi tanah yang dianggap sumber masalah mereka. Di awal perjalanan, suasana di atas kapal sempat terasa lega bagi Pak Hendrawan. Beliau berdiri di anjungan, menatap cahaya lampu kota Surabaya yang makin lama makin redup, dan akhirnya hilang, ditelan kegelapan laut. Dalam hatinya beliau bergumam, aku sudah keluar dari tanah itu. Aku sudah lepas dari ikatan itu. Di sini, di atas air, mereka tidak bisa apa-apa. Aku bebas. Akhirnya bebas. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung singkat. Sangat singkat. Semakin jauh kapal berlayar, semakin menjauh dari daratan, suasana di atas kapal berubah drastis dan mengerikan. Awalnya ramalan cuaca mengatakan malam itu aman, angin tenang, dan laut tenang. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, langit yang tadinya agak terang tertutup awan hitam pekat yang datang dari segala arah dalam hitungan menit aja. Gelap gulita total. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Angin yang tadinya pelan berubah menjadi kencang menderu-deru dengan suara yang aneh. Bukan suara angin biasa, tapi terdengar seperti suara orang-orang berbisik, berteriak marah dan menangis. Ombak mulai membesar dengan cepat menghantam lambung kapal dengan kekuatan yang gak wajar. Paling membuat Pak Hendrawan merinding dan sadar bahwa beliau salah besar adalah bau. Di tengah lautan luas, jauh dari daratan, tiba-tiba tercium bau yang sangat familiar dan menakutkan. Bau tanah kering yang dalam, bau daun kering, bau kemenyan, dan dupa pekat. Itu adalah bau yang sama persis dengan bau ruangan di belakang rumahnya. Bau kekuatan darat yang beliau tinggalkan. Di saat itu juga anak bungsunya menangis ketakutan menunjuk ke arah belakang kapal. Dia berteriak, "Ayah, lihat di belakang, ada orang besar tinggi sekali, bajunya hitam, lari mengejar kita di atas air. Mukanya marah sekali, dia mau ambil ayah." Pak Hendrawan menoleh ke belakang, dan meski gelap, beliau merasakan kehadiran yang sangat besar, berat, dan mengerikan tepat di belakang kapal mereka. Beliau sadar, mereka tidak lolos, mereka diikuti. Kekuatan itu tidak tertinggal di rumah. Ikatan itu ada pada dirinya, dimanapun ia berada.
Sekitar pukul 3 dini hari, saat kapal sudah cukup jauh di perairan utara Jawa Timur, terjadilah musibah besar itu. Berdasarkan kesaksian satu-satunya awak kapal yang selamat karena terlempar ke laut dan ditemukan nelayan keesokan paginya. Apa yang terjadi malam itu bukanlah badai biasa. Saksi mata itu menceritakan dengan gemetar. Tiba-tiba di depan kami dari dalam air muncul bayangan besar tinggi sekali. Bentuknya seperti bayangan pohon raksasa atau tangan besar yang naik dari dasar laut. Kapal kami seolah ditangkap, diangkat ke udara, lalu dibantingkan ke sisi kiri dengan kekuatan yang bukan kekuatan manusia atau alam biasa. Kapal langsung miring hebat, air masuk deras, dan semuanya gelap. Saya terlempar, gak tahu apa-apa lagi. Kapal Sari Dewi terbalik dalam sekejap, lalu tenggelam dengan sangat cepat ke dasar laut. Tidak ada isyarat bahaya sempat dikirim, tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Semua harta benda, uang, dokumen, dan seluruh anggota keluarga Hendrawan lenyap dibawa ke dasar samudra. Pihak berwenang dan tim pencari melakukan penyelidikan dan pencarian selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, namun hasilnya nihil. Tidak ada satupun jenazah yang ditemukan. Tidak ada puing kapal besar yang mengapung. Seolah kapal dan seluruh isinya ditelan utuh oleh laut. Kabar ini sampai ke telinga warga Surabaya. Bagi sebagian orang ini adalah musibah laut biasa, tapi bagi mereka yang tahu sejarahnya keluarga itu, ini adalah penegakan janji. Pak Hendrawan pikir laut adalah tempat aman, tapi justru di sanalah akhir hayat mereka. Kekuatan yang beliau hianati itu mengikuti mereka, menjerat mereka, dan membinasakan mereka di tempat yang mereka anggap paling aman. Dan ada satu hal mistis yang sering dibahas. Meski jasad mereka hilang di laut, menurut kepercayaan dan cerita yang beredar, jiwa mereka tidak tenang di sana. Karena kematiannya akibat pelarian dan pengkhianatan janji, jiwa mereka tidak bisa beristirahat damai. Mereka dikembalikan, terikat kembali ke tempat asal mereka, ke tempat di mana perjanjian itu dibuat, di rumah besar di Jalan Puncak Permai 2 itu. Setelah peristiwa hilangnya keluarga Hendrawan, rumah megah itu pun resmi menjadi rumah kosong. Pintu dan jendela dikunci rapat, pagar digembok, gak ada lagi aktivitas kehidupan di dalamnya. Anehnya, selama bertahun-tahun, tidak ada ahli waris atau kerabat dekat yang berani atau mau mengurus aset besar ini. Ada cerita yang mengatakan bahwa kerabat mengetahui latar belakang dan masalah keluarga itu, sehingga mereka enggan mengurusnya karena merasa berat, beresiko, atau tidak ingin terlibat dengan ikatan yang tersisa di sana. Ada juga yang beranggapan rumah itu bernasib buruk, sehingga lebih baik dibiarkan aja. Selama 9 tahun dari tahun 1988 hingga 1997, rumah ini berdiri sepi, tertutup debu, perlahan ditumbuhi tanaman liar, dan menjadi tempat yang sangat dihindari warga sekitar. Namun, meski pemilik manusianya sudah tiada, rumah itu tidak kosong. Berdasarkan banyak kesaksian warga lama, satpam perumahan, dan orang-orang yang kebetulan lewat, rumah ini masih sangat hidup dengan kehadiran-kehadiran yang tidak kasat mata, sering terlihat dari jauh, terutama saat senja atau malam hari, seolah ada cahaya redup bergerak di dalam rumah, padahal aliran listrik sudah diputus total sejak lama. Sering terdengar suara langkah kaki berat mondar-mandir di lantai 2, suara anak-anak menangis memanggil orang tua, atau suara pintu ruangan belakang dibuka tutup sendiri. Bau khas tanah dan kemenyan itu masih tercium menyengat, persis seperti saat keluarga itu masih ada. Suasana di sekitar rumah ini pun berubah drastis di saat udara sekitar itu panas. Begitu mendekati pagar rumah ini, suhu langsung turun drastis menjadi sangat dingin dan menusuk tulang. Tekanan udara terasa berat membuat dada sesak dan napas terasa sulit. Banyak orang yang melewati jalan itu memilih mempercepat langkah atau berkendara lebih cepat karena merasakan rasa takut yang tiba-tiba muncul. Ya namanya juga kalau melewati rumah kosong, apalagi bentukannya kayak gitu ya, udah pasti udah suges duluan. Beredar cerita bahwa ada 2 jenis penghuni yang masih tinggal di sana. Yang pertama, jiwa keluarga Hendrawan. Mereka terlihat tampak bingung, sedih, dan menderita. Pak Hendrawan sering terlihat berjalan mondar-mandir di teras depan, tampak basah kuyup sehabis dari laut, seolah mencari jalan keluar yang gak ada. Bu Sari sering berdiri di sisa jendela lantai 2, menatap keluar dengan wajah sedih. Anak-anaknya terlihat berlarian di halaman belakang, menangis dan memanggil orang tua, tidak sadar bahwa mereka sudah meninggal dan terperangkap di situ. Kasian banget, tapi itu kayak resiko gak sih? Resiko besar yang harus ditanggung. Yang kedua, kekuatan penjaga. Sosok besar yang dulu dipelihara, ia tetap tinggal di ruangan belakang, tenang,
namun berkuasa penuh menjaga wilayahnya. Ia tidak pergi karena tuannya hilang. Justru dia tetap di sana, menunggu, menjaga istana yang dibangunkan untuknya, dan memastikan tidak ada manusia sembarang masuk atau mengganggu. Rumah ini menjadi tempat peristirahatan abadi bagi jiwa-jiwa yang terperangkap dan menjadi kerajaan bagi kekuatan yang dulu dipanggil manusia. Perubahan besar yang mengubah wajah bangunan ini selamanya terjadi pada pertengahan tahun 1997. Peristiwa ini menjadi salah satu bab yang paling diingat oleh warga Surabaya. Pada suatu malam, di sekitar pukul 11 malam, langit di bagian utara kota terlihat merah menyala. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, terlihat dari jarak sangat jauh. Warga berlarian keluar rumah melihat ke arah jalan Puncak Permai 2. Rumah kosong itu terbakar hebat. Api berkobar sangat ganas, besar, dan terasa panasnya hingga ke rumah-rumah tetangga. Warga segera memanggil pemadam kebakaran. Namun, ada hal aneh yang diceritakan oleh petugas pemadam saat itu. Saat mereka tiba dan mencoba mendekat untuk menyemprotkan air, mereka merasa ada semacam penghalang tak kasat mata yang membuat mereka sulit mendekat ke bagian tengah bangunan. Panas yang dipancarkan jauh lebih tinggi dari kebakaran rumah biasa. Api terus berkobar berjam-jam lamanya. Ia melahap habis seluruh bagian bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Rangka atap kayu, kusen pintu dan jendela, perabotan yang tersisa, lantai kayu, dan segala isi ruangan. Dinding-dinding penyekat ruangan runtuh dimakan api. Semua yang bisa dibakar musnah jadi abu. Namun, saat pagi menjelang, api padam dan asap mulai menghilang. Pemandangan yang terlihat membuat semua orang yang ada di sana terdiam ngeri dan bergidik. Struktur utama rumah itu, kerangka beton, tiang-tiang penyangga, dinding luar bagian depan, dan dinding tebal ruangan belakang tempat pemujaan itu tetap berdiri kokoh tanpa kerusakan berarti. Api yang begitu hebat itu seolah hanya melahap kulit luar dan isi rumahnya aja, tapi tidak mampu menyentuh atau meruntuhkan tulang-tulang bangunannya. Dinding-dinding beton itu menghitam, gosong, dan retak-retak terkena panas, tapi tidak runtuh, tidak roboh, tetap tegak berdiri. Ruangan belakang yang tertutup itu dindingnya utuh, seolah api sengaja memutar jalan menghindarinya. Penyebab kebakaran ini hingga hari ini tidak diketahui secara pasti dan tidak ada kesimpulan resmi dari kepolisian maupun pihak berwenang. Ada beberapa dugaan yang beredar. Yang pertama, kebetulan alami. Ada dugaan arus pendek listrik, meskipun aliran listrik sudah lama diputus. Ada juga dugaan pembakaran oleh orang iseng atau pencuri barang bekas. Yang kedua, makna mistis yang paling dipercaya. Bagi warga yang paham sejarah, api itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam rumah. Itu adalah kemarahan kekuatan penjaga itu sendiri. Ia membakar habis jejak-jejak milik manusia yang mengkhianatinya, membersihkan segala sisa milik Pak Hendrawan dan keluarganya, tapi tetap menjaga bangunan itu agar tetap berdiri, karena bangunan itu adalah tempat tinggalnya yang sah dan tidak boleh hancur. Sejak kejadian itu, wajah rumah ini berubah total menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Tinggal kerangka beton kosong, terbuka, menghitam bekas api. Pemerintah dan dinas terkait pernah berencana merobohkan sisa bangunan ini karena dianggap membahayakan atau mengganggu pemandangan. Namun, setiap kali ada niat atau alat berat datang, selalu saja terjadi halangan. Alat rusak mendadak, petugas jatuh sakit, atau kejadian aneh yang membuat mereka mundur teratur. Akhirnya, bangunan itu dibiarkan aja seolah keberadaannya diakui oleh semua orang sebagai milik penghuni lain. Demikian kisah yang penuh misteri tentang rumah kosong di Jalan Puncak Permai 2, atau yang sering disebut orang sebagai Rumah Hantu Darmo. Sebuah bangunan yang dibangun dengan harapan dan ambisi di awal tahun 1980-an. Menjadi saksi kejayaan yang datang dari jalan gelap, lalu menjadi saksi kehancuran dan pelarian yang berakhir tragis di dasar laut pada tahun 1988 dan akhirnya berubah menjadi kerangka beton hitam yang penuh rahasia setelah terbakar hebat di tahun 1997. Keluarga Hendrawan telah tiada, jasad mereka tidak pernah ditemukan, namun cerita mereka hidup abadi dari mulut ke mulut. Jiwa mereka terikat di sana, terperangkap di antara tiang-tiang beton yang menjulang, mengulangi penderitaan dan penyesalan mereka tanpa henti. Kekuatan yang pernah mereka panggil dan jadikan penolong pun masih bersemayam di sana, menjaga istana yang dibangunkan untuknya, teguh dan tidak beranjak pergi. Hingga hari ini, jika kamu melewati Jalan Puncak Permai 2, di tengah deretan rumah-rumah indah dan terawat,
matamu pasti akan tertuju pada satu bangunan yang berbeda. Bangunan yang hanya tersisa tulang belulang beton, hitam legam bekas api, dan penuh semak belukar. Bangunan yang seolah berbisik pelan kepada setiap orang yang lewat, mengingatkan akan satu kebenaran pahit namun nyata. Tidak ada jalan pintas yang benar-benar gratis. Segala sesuatu yang kamu dapatkan dengan cara yang salah atau tidak wajar, pada akhirnya akan merusak dirimu sendiri. Dan ingatlah satu hal yang paling penting. Tidak ada tempat di dunia ini yang cukup jauh untuk lari dari diri sendiri. Dan setiap janji yang kamu buat, pastikan kamu sanggup menepatinya. Karena jika tidak, kamu akan membayarnya dengan harga yang jauh lebih mahal dari yang pernah kamu bayangkan. Rumah ini masih berdiri di sana, tenang, sunyi, namun menyimpan kekuatan yang luar biasa besar. Ia tidak akan bergerak, ia tidak akan memanggilmu, namun ia akan selalu ada, menanti, dan menjadi saksi bisu bahwa di dunia ini ada hukum alam dan hukum keseimbangan yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Ini adalah kisah turun-temurun, ini adalah sejarah yang hidup, dan ini adalah pelajaran yang tak ternilai harganya bagi kita semua. Terima kasih teman mana yang telah menemani perjalanan panjang menelusuri rahasia kelam di Jalan Puncak Permai 2 ini. Buat teman-teman yang pernah berkunjung ke rumah hantu Darmo, pernah merasakan, pernah melihat, atau seperti apa rumah hantu Darmo sekarang, silahkan ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe Manai Berkisah supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Jaga diri, jaga janji, dan berhati-hatilah dalam memilih jalan hidup.